kegiatan kita hari ini. Untuk saat ini, link LMS sudah bisa diklik mulai belajar. Bagi yang belum bertanda biru atau belum bisa diklik, silakan bisa di-refresh. Atau mungkin yang peserta yang terlewat belum diverifikasi, bisa langsung disampaikan saja di WA Group ya. Kami harapannya seluruh peserta bisa mengakses LMS tanpa terkendala dan bisa mendapatkan sertifikat ber-SKP seluruhnya bisa lulus 100% ya Bapak Ibu. Selain bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu bisa mengumpulkan SKP dan juga sertifikat yang sudah terverifikasi oleh Kemenkes RI. Baik Bapak Ibu, selanjutnya silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera ya, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Harapannya kita bisa berinteraksi ya, meskipun kita hanya melalui Zoom meeting. Jadi kita bisa berinteraksi terkait diskusi, sharing, tanya jawab terkait materi implementasi PMKP hari ini. Silakan bisa dimanfaatkan waktu kita ya. Namun jangan khawatir Bapak Ibu jika dirasa kegiatan ini kurang ya waktunya, Bapak Ibu tetap bisa terkoneksi bersama kami, bersama narasumber kita Bu Eka di WA Group ya. Bapak Ibu bisa berkonsultasi atau bertanya atau sharing atau diskusi atau mungkin memerlukan dokumen. Biasanya Bapak Ibu itu terlewat terkait peraturan dari pemerintah. Saya mau peraturan yang baru tentang ini, Ibu boleh dibantu? Bisa. Silakan bisa dimanfaatkan WA grupnya ya. Jadi WA grup tidak akan kami hapus. Bapak itu tetap bisa menggunakan WA grup itu kecuali Bapak Ibu berganti nomor atau biasanya langsung keluar nih dari WA grup. Nggak apa-apa ya, yang penting nanti bisa menghubungi saya atau Bapak Ibu bisa mengfollow Instagram kami ada dua, yaitu yang pertama ada @konsultan rumah sakit, lalu yang kedua ada @nusantara_training_consulting. Silakan bisa dicek koleksi kami setiap bulannya, selalu kami upload, selalu kami ganti terkait judul, pemateri maupun tema-tema. Silakan Bapak Ibu bisa cek koleksi kami. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir ini ingin mengadakan kegiatan, mengusulkan kegiatan terkait pelatihan, webinar atau workshop yang dilaksanakan satu instansi atau internal saja, in-house training ya, bisa kami bantu fasilitasi. Kami sudah memiliki berbagai macam trainer yang profesional ya, juga kami bisa menyediakan kualitas yang tidak kalah dengan lembaga-lembaga yang lain. Oke, Bapak Ibu, saya informasikan lagi terkait LMS. Hanya kami beri akses di hari ini saja ya. Silakan bisa diakses hari ini maksimal pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Harapannya Bapak Ibu tidak ada kendala dan bisa mengakses di hari ini saja karena mengikuti peraturan dari Kemenkes, kami belum bisa memberikan akses jika Bapak Ibu kendalanya mungkin lupa atau memang tidak diakses dari awal. Karena jika tidak mengakses LMS, Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikat ber-SKP yang sudah diverifikasi oleh Kemenkes. Jadi penyelenggara tidak mengeluarkan sertifikat lagi ya, hanya satu sertifikat yang didapat di LMS masing-masing Bapak Ibu. Untuk link absensi, link feedback kegiatan untuk penyelenggara dan juga pemateri, nanti kami share 3 link di pukul 10 ya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengisi ketiga link tersebut, bisa diisi seluruhnya. Dan juga kegiatan ini kami rekam, untuk rekaman dan juga materinya nanti kami share di WA Group. Setelah kegiatan berakhir biasanya membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam ya untuk kami proses video rekamannya. Silakan bisa diakses untuk sebagai bahan belajar atau mungkin eh, digunakan sebagai recall-recall materi yang sudah disampaikan oleh Bu Eka. Terkait informasi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi? Sudah jelas ya. Jadi akses LMS hanya satu hari ini saja sampai pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi dulu sebagai bahan laporan kegiatan. Bisa diaktifkan kameranya Bapak Ibu yang tidak ada kendala terkait sinyal ataupun teknis yang lain. Bisa diaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, kami tunggu Bapak Ibu yang belum diaktifkan kameranya. Sudah siap? Oke, mungkin yang lain karena hari ini weekday ya, jadi mungkin sebagian sedang pelayanan, nggak apa-apa. Ini
kita foto yang bisa saja. Oke, sudah siap semua? Saya hitung 1 sampai 3. Beri senyum terbaik. 1, 2, 3. Satu kali lagi angkat jempolnya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kelancaran kegiatan kita dan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat baik bagi pemateri yang sudah memaparkan nanti dan juga Bapak Ibu serta yang sudah hadir hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada Bu Eka untuk memulai pemaparan materi hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Lili untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, pejuang mutu. Hari ini bertemu lagi dengan saya. Eh, kita akan bahas lebih ke sharing ya, sharing tentang nanti akan lebih banyak mengulik tentang profil indikator mutu di rumah sakit. Baik, izinkan saya share screen. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri karena kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Berikut saya tampilkan nomor telepon dan email saya karena bicara tentang mutu pasti berkesinambungan. Saya backgroundnya kebidanan, kemudian melanjutkan administrasi rumah sakit, lalu saat ini saya bekerja di beberapa tempat, yaitu di Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai Ketua Komite Mutu dan Akreditasi. Selanjutnya saya juga tergabung menjadi surveyor akreditasi puskesmas dan klinik di salah satu LPA, kemudian menjadi dosen S1 Administrasi Rumah Sakit dan menjadi konsultan rumah sakit di salah satu rumah sakit tipe D. Itu kegiatan pekerjaan yang aktif saya lakukan saat ini. Sebelumnya saya beberapa kali bekerja di rumah sakit, ada di bidang tentang manajemen, ada yang di bidang mutu, yaitu di Rumah Sakit Bunda Margonda, Rumah Sakit Astrini, dan Rumah Sakit Anikma. Mungkin itu ya perkenalan singkat dari saya. Saya biasa dipanggil Eka, di rumah sakit juga dipanggil Okta. Jadi kalau brandingnya itu Bidan Eka Okta. Karena kebetulan nama saya lumayan banyak yang mirip gitu. Baik, jadi silakan saja mau dipanggil Okta boleh, mau dipanggil Eka juga boleh. Salam kenal Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke materi, sepertinya kalau tidak pantun nggak afdol. Saya izin minta cakepnya untuk pantun. Buka jendela, sejuknya terasa. Cakep, Cahaya surga menyibak semesta. cakep, Sungguh senang bersama orang luar biasa. Semangat menyala belajar bersama Nusantara. cakep. Terima kasih banyak Bu Eka. Ini kita belajar bersama Nusantara. Ini kalau saya lihat ada ada beberapa kenalan saya yang satu organisasi, ada satu yang di Pejuang Mutu. Jadi ini bisa dibilang ini sharing. Kebijakan mutu dan keselamatan pasien. Nggak akan ada habisnya kalau kita bicara tentang PMKP. Karena memang sudah ada dasar hukumnya, yaitu tentang nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit itu sendiri. Atau kalau belum bisa jadi komite, dia bentuk tim dulu. Kemudian ada juga peraturan Menkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Nah, untuk Komite Mutu sendiri, menurut PMK nomor 80 tahun 2020, pada pasal 2 ayat 1, setiap rumah sakit itu wajib menyatakan tata kelola mutu. Dan di pasal 4 ayat 1 juga disebutkan, komite mutu dibentuk oleh kepala atau direktur rumah sakit
dan ditetapkan dengan surat keputusan. Berarti harus ada SK tertulis. Kemudian di pasal 10 ayat 1, komite mutu bertugas membantu kepala atau direktur rumah sakit dalam melaksanakan dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di rumah sakit. Dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi komite mutu, dapat dilakukan peningkatan kapasitas. Nah, dan untuk pendanaan komite mutu itu bersumber dari anggaran dari rumah sakit. Jadi jelas ya, komite mutu itu wajib ada. Kalau misalnya sering dapat pertanyaan, tapi kita nggak ada STM. Jadi bentuk tim dulu kalau memang belum bisa dalam bentuk komite. Jadi tetap disesuaikan dengan SDM rumah sakit. Nah, struktur dari organisasi komite mutu sendiri, anggota komite mutu paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, untuk ketua tidak boleh merangkap di jabatan struktural, tapi sekretaris, anggota itu boleh. Kalau misalnya SDM-nya jadi disesuaikan saja dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di rumah sakit kita masing-masing. Untuk keanggotaan komite mutu paling sedikit itu terdiri dari harus berbagai multidisiplin, tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga nakes lain, dan tenaga non-kesehatan. Nah, apa sih peningkatan mutu itu? What is quality, gitu kan? Nah, menurut Edward Deming, doing the right thing right way, melakukan hal yang benar dengan cara yang benar dan langsung dilakukan tanpa menunda, itu menekankan pentingnya ketepatan tindakan dan kecepatan respon dalam menjaga mutu. Nah, itu yang menjadi PR kita. Jadi melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Nah, terus definisi dari kualitas menurut Bergman tahun 89 juga, kualitas adalah ukuran kebaikan yang berhubungan dengan penggunaan produk sesuai tujuannya serta harapan pelanggan terhadap produk tersebut. Ini menunjukkan bahwa mutu bukan hanya soal spesifikasi teknis, tetapi juga persepsi dan kepuasan pengguna. Jadi kan lebih subjektif ya. Terus ada kutipan tambahan nih satu lagi. Uh, Jika pesan saya kepada manajemen harus diringkas dalam beberapa kata saja, maka semuanya bermuara pada mengurangi variasi. Dalam konteks mutu, variasi yang berlebihan bisa menyebabkan ketidakkonsistenan dan penurunan kualitas. Jadi bisa kita simpulkan dari beberapa kalimat penting tentang mutu ini adalah peningkatan mutu berkaitan erat dengan melakukan hal yang benar sejak awal. Itu menurut Deming. Kemudian memenuhi harapan pelanggan dan tujuan penggunaan. Lalu menjaga konsistensi dan mengurangi variasi dalam proses. Jadi ada 3. Dengan kata lain, peningkatan mutu adalah proses yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa layanan atau produk atau jasa yang kita berikan ini tepat guna dan sesuai harapan pengguna, dihasilkan melalui proses yang konsisten dan efisien, diterapkan secara cepat dan tepat waktu secara terus-menerus. Berarti kalau bicara mutu ya tidak bisa bicara 1 bulan, 2 bulan. Yang jelas dia hasil itu kita bicara tahunan. Makanya ada budaya tentang mutu. Kurang lebih seperti itu untuk peningkatan mutu. Jadi dari tahun ke tahun, bulan ke bulan itu harus ada peningkatan. Itu indikator mutu itu sendiri. Nah, peningkatan mutu itu tanggung jawab bersama. Dan kita tidak pernah berhenti untuk menjadi lebih baik. Upaya kerjasama yang terus-menerus dilakukan dari setiap orang, baik itu PPA, staf klinis, dan non-klinis, pasien, dan keluarga, membayar perencanaan dan pendidik untuk membuat perubahan yang mengarah pada hasil atau outcome pasien yang lebih baik, kinerja sistem yang lebih baik, dan pengembangan profesional yang lebih baik. Nah, menjadi tanggung jawab bersama baik pimpinan maupun staf, karena peningkatan mutu sejatinya berakar dari pekerjaan sehari-hari
dari setiap pimpinan dan staf yang ada di rumah sakit. Nah, konsep PMKP dan manajemen risiko dalam Starkes 2024. Ada 11 standar. Ini sesuai keputusan Menkes nomor HK.01.07 garing Menkes garing 1596 garing 2024 tentang standar akreditasi rumah sakit. Dan juga di keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02 garing D garing 47104 garing 2024 tentang instrumen survei akreditasi rumah sakit. Dua buku ini cukup jadi untuk panduan untuk PMKP dari PMKP 1 sampai PMKP 11. Nah, masih sama, masih menganut instrumen survei akreditasi menggunakan Reduxco, itu R dengan regulasi, O dengan observasi, D dokumen, W wawancara, dan S simulasi. Nah, peraturan atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur atau mengendalikan sesuatu seperti kegiatan, proses, atau hubungan antara orang atau lembaga, dan regulasi dapat berupa pedoman, panduan, kebijakan, SK, atau SPO. Nah, perlu yang digarisbawahi perubahan dari Starkes 2022 dengan Starkes 2024 adalah pada yang R atau regulasi, karena nilainya sudah tidak ada nilai 5, hanya ada nilai 0 dan nilai 10. Selebihnya masih sama dengan ketentuan Starkes 2022. Nah, standar TKRS yang berkaitan dengan standar PMKP. Jadi PMKP, kalau bicara PMKP, dia ada hubungan dengan Pokja atau standar di tempat yang lain, salah satunya itu TKRS. Contoh, di TKRS 1 tentang representasi pemilik atau Dewas. Kemudian di manajemen risiko di TKRS 14 itu isinya sama dengan standar PMKP di yang 11, penerapan manajemen risiko. Nah, ini ada beberapa sudah dikelompokkan. Ada standar TKRS yang berhubungan langsung dengan standar di PMKP. Standar TKRS yang terkait dengan standar PMKP, contoh TKRS 1, representasi pemilik atau Dewan Pengawas, meninjau dan menyetujui program PMKP, mengkaji laporan hasil PMKP setiap 3 bulan dan memberikan umpan balik perbaikan yang akan dievaluasi pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk manajemen risiko harus dikaji setiap 6 bulan dengan umpan balik perbaikan yang juga harus dievaluasi pada pertemuan selanjutnya. Pada TKRS 2, tanggung jawab direktur, poin A sampai I yang berhubungan dengan PMKP. Di poin G, menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit, yaitu perbaikan yang akan berdampak luas atau menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit. Poin H, melaporkan hasil pelaksanaan PMKP meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala di setiap 3 bulan kepada Dewas atau representasi pemilik. Kemudian poin I, melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Dewan Pengawas setiap 6 bulan atau representasi pemilik. Lalu pada poin TKRS 4, pimpinan rumah sakit merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan program PMKP. Di poin A, pimpinan rumah sakit dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pengembangan, dan penerapan program PMKP di lingkungan rumah sakit. Dan di EPB, pimpinan rumah sakit memilih dan menetapkan pengkajian data, rencana perbaikan, dan mempertahankan PMKP di lingkungan rumah sakit. Lalu di EPC, pimpinan rumah sakit memastikan terlaksananya program PMKP termasuk memberikan dukungan teknologi dan sumber daya yang adekuat, serta menyediakan pendidikan staf tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit agar dapat berjalan secara efektif. Pada EPD, pimpinan rumah sakit menetapkan mekanisme pemantauan dan koordinasi PMKP.
Lalu pada standar TKRS 5, EPA, EPA, pimpinan rumah sakit menggunakan data yang tersedia atau database dalam menetapkan indikator prioritas rumah sakit yang perbaikannya akan berdampak luas atau menyeluruh. Kemudian pada EPB, dalam memilih prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit, maka pimpinan rumah sakit menggunakan kriteria prioritas meliputi poin A sampai I. Lalu pada EPC, pimpinan rumah sakit mengkaji dampak perbaikan primer dan dampak perbaikan sekunder pada indikator prioritas rumah sakit yang ditetapkan di tingkat rumah sakit maupun tingkat unit. Lalu pada standar TKRS 10, kepala unit layanan berpartisipasi dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan melakukan pengukuran indikator mutu rumah sakit yang dapat diterapkan di unitnya atau IMUT, memantau serta memperbaiki pelayanan pasien di unit layanannya. Jadi di EPA, kepala unit klinis ataupun non-klinis melakukan pengukuran INM yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh unitnya. Lalu pada EPB, kepala unit klinis atau non-klinis melakukan pengukuran IMPRS yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh unitnya termasuk semua layanan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu juga di EPC untuk pengukuran IMP unit untuk mengurangi variasi dan memperbaiki proses dalam unitnya, serta pada EPD, kepala unit klinis ataupun non-klinis memilih prioritas perbaikan yang baru bila perbaikan sebelumnya sudah dipertahankan dalam waktu minimal 1 tahun. Lalu, standar TKRS 11, kepala unit klinis mengevaluasi kinerja para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan profesional lainnya menggunakan indikator mutu yang diukur di unitnya. EPA, itu OPPE, dokter, kemudian di EPB, penilaian kinerja para perawat, dan di EPC, penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya. Jadi standar TKRS yang terkait dengan standar PMKP lumayan banyak. Kemudian untuk di penilaian kinerja, itu ada hubungannya dengan Pokja KPS. Nah, kepala unit klinis mengevaluasi kinerja para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan profesional lainnya menggunakan indikator di unitnya. Untuk TKRS 11 di TKRS dia ada di EPA BC dan di KPS ada di KPS 12, KPS 16, dan KPS 19 serta KPS 4. Nah, untuk elemen penilaian TKRS 11 yang OPPE itu yang di kelengkapan buktinya adalah dokumen berupa bukti penilaian praktik profesional berkelanjutan para dokter. Nah, ini skornya 10, 5, atau 0. Nah, ini sama dengan penilaian KPS 12. Bukti yang sama, yang kita upload yang sama. Kemudian penilaian kinerja perawat di TKR 11 EPB itu sama dengan KPS EPB, yaitu penilaian kinerja tenaga perawat meliputi pemenuhan uraian tugasnya dan perannya dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempatnya bekerja. Dokumennya sama yang kita upload. Kemudian penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya di TKRS 11 sama dengan EP KPS 19 EPB dengan kelengkapan bukti dokumen, yaitu bukti penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya berupa pemenuhan uraian tugasnya, perannya dalam mencapai target indikator mutu yang diukur di unitnya tempatnya bekerja. Kemudian standar KPS yang terkait dengan standar PMKP itu ada di KPS 4. Poin C, terdapat setidaknya 1 atau lebih evaluasi yang didokumentasikan untuk tiap PPA sesuai uraian tugasnya setiap tahunnya sesuai dengan rumah sakit. Lengkapan buktinya adalah bukti evaluasi tiap PPA sesuai uraian tugasnya setiap tahun atau sesuai ketentuan rumah sakit. Jadi kita hanya melampirkan bukti evaluasinya. Nah,
Untuk standar TKRS yang terkait dengan standar PMKP, yaitu ada standar TKRS 13 dengan standar PMKP 10 tentang budaya keselamatan pasien, lalu standar TKRS 14 dengan standar PMKP 11 yaitu tentang program dari manajemen risiko tadi. Nah, itu keterkaitan antara PMKP dengan pokja-pokja yang lainnya. Banyak hubungannya terkait dengan TKRS dan beberapa dengan pokja KPS. Jadi satu dokumen bisa untuk memenuhi beberapa elemen penilaian pada kebutuhan akreditasi rumah sakit. Kita akan lanjut ke PMKP. Nah, gambaran umum PMKP. Kerangka kerja dalam standar PMKP terintegrasi dengan kejadian yang tidak dapat dicegah, yaitu program manajemen risiko dan pemanfaatan sumber daya. Rumah sakit menerapkan kerangka kerja diharapkan akan mengembangkan dukungan pimpinan yang lebih besar untuk PMKP secara menyeluruh di rumah sakit, melatih semua staf tentang PMKP di rumah sakit, menetapkan prioritas pengukuran data dan prioritas perbaikan, membuat keputusan berdasarkan pengukuran data. Yang kelima, melakukan perbaikan berdasarkan perbandingan dengan rumah sakit setara atau data berbasis bukti lainnya, baik nasional dan internasional. Lalu fokus standar PMKP, pengelolaan kegiatan PMKP dan manajemen risiko itu di standar 1, pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu itu di standar 2 dan standar 3, analisis dan validasi data indikator mutu itu di standar 4 sampai standar 5. Kemudian pencapaian dan upaya mempertahankan perbaikan standar itu ada di standar 8, 9, dan 10. Dan untuk penerapan manajemen risiko ada di standar 11. Jadi fokus PMKP itu hanya ada 6. Nah, yang pertama, pengelolaan kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Standar PMKP 1, rumah sakit mempunyai komite atau tim penyelenggara mutu yang kompeten untuk mengelola kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien merupakan proses continuous improvement yang dilakukan secara berkesinambungan melalui koordinasi dan integrasi antar unit pelayanan dan komite terkait. Untuk memastikan efektivitasnya, direktur rumah sakit perlu menetapkan komite atau tim penyelenggara mutu yang bertugas membantu dalam pengelolaan PMKP dan manajemen risiko di rumah sakit. Sesuai dengan peraturan Menkes RI nomor 80 tahun 2020 tentang komite rumah sakit, susunan keanggotaannya minimal ketua, sekretaris, dan anggota, dengan ketua tidak boleh merangkap di jabatan struktural, tidak boleh rangkap jabatan. Nah, berikut adalah contoh struktur organisasi komite mutu di rumah sakit. Ini bisa disesuaikan dengan SDM yang ada. Kalau di tempat saya, kebetulan ketua komite mutu dibantu dengan sekretaris dan subkomitenya full ada 3, dengan di masing-masing sub ada 2. Lalu untuk PIC datanya kita melibatkan seluruh penanggung jawab di unit. Tapi untuk yang benar-benar full timer di komite mutu hanya ada 3 orang, dan itu terhitung dengan ketuanya. Selebihnya itu merangkap jabatan di unit-unit yang lain. Komite atau tim mutu rumah sakit, fungsi dalam peningkatan mutu. Yang pertama, menyusun kebijakan, pedoman, dan program kerja. Pemberian masukan dan pertimbangan kepada direktur rumah sakit terkait perbaikan mutu tingkat rumah sakit. Kemudian memilih prioritas, mengukur indikator validasi, analisis, dan menyusun tindak lanjut pelaporan hasil pengukuran indikator prioritas dan indikator mutu nasional rumah sakit. Lalu koordinasi dan komunikasi dengan komite medis, komite lainnya, SPI, unit kerja yang terkait termasuk dengan staf. Kemudian pelaksanaan dukungan untuk implementasi budaya mutu di rumah sakit dan pengkajian standar mutu pelayanan rumah sakit. Lalu penyelenggaraan pelatihan peningkatan mutu dan memfasilitasi unit kerja, penerapan program mutu dan memilih prioritas perbaikan,
menyusun profil indikator mutu dan instrumen untuk pengumpulan data, validasi, analisis, dan penyusunan tindak lanjut dan pelaporan. Fungsi dalam keselamatan pasien. Menyusun kebijakan, pedoman, program kerja, serta keselamatan pasien rumah sakit, eh, pemberian masukan dan pertimbangan kepada direktur rumah sakit, pemantauan dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja, kemudian memotivasi, edukasi, konsultasi, dan pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien, kemudian pencatatan, analisis, dan pelaporan insiden. Lalu yang keenam, melakukan RCA dan pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien. 7. Pelaporan insiden secara kontinu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu melaksanakan pelatihan keselamatan pasien dan penyusunan laporan pelaksanaan program keselamatan pasien. Nah, sedangkan fungsi dalam manajemen risiko menyusun kebijakan, pedoman, program kerja yang terkait dengan manajemen risiko, pemberian masukan dan pertimbangan kepada direktur rumah sakit terkait manajemen risiko, pemantauan dan pemanduan penerapan manajemen risiko di unit kerja, lalu pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya. Lalu pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya, dan pemberian usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi. Lalu pelaksanaan penanganan risiko tinggi, pelaksanaan pelatihan manajemen risiko, penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko. Pada PMKP 1, proses pengukuran data dari kepala unit sebagai penanggung jawab PMKP di tingkat unit, kita ada staf pengumpul data dan staf yang akan melakukan validasi data atau disebut validator. Bila tenaga cukup, proses pengumpulan data dilakukan oleh ketiga tenaga tersebut. Bila terbatas, validasi dapat dilakukan oleh penanggung jawab PMKP di unit kerja. Kemudian pelatihan PMKP yaitu pelatihan yang pengukuran data meliputi pengumpulan data, analisis, validasi, dan perbaikan mutu pelayanan. Harus mengikuti pelatihan PMKP yaitu komite, penanggung jawab mutu keselamatan pasien unit, staf pengumpul data, dan validator. Pelaporan hasil pelaksanaan program PMKP dilaporkan kepada direktur setiap 3 bulan. Direktur meneruskan laporan ke Dewan Pengawas. Laporan mencakup hasil pengukuran data dan insiden keselamatan pasien. Nah, isi laporan dari laporan PMKP itu yang pertama hasil pengukuran data, pencapaian semua indikator mutu, beserta analisis, validasi, dan perbaikan yang telah dilakukan, serta laporan IKP, jumlah dan jenis insidennya, tipe insiden, dan tipe harm, serta tindak lanjut dan perbaikan yang dipertahankan. Kemudian untuk pelaporan hasil manajemen risiko dilakukan setiap 6 bulan kepada direktur, lalu direktur meneruskan laporan kepada Dewan Pengawas dan melakukan pemantauan penanganan risiko yang telah dilakukan oleh Komite Mutu. Penerapan program PMKP. Program PMKP diterapkan di semua unit rumah sakit setiap tahun. Nah, untuk program PMKP meliputi beberapa hal berikut, tapi tidak terbatas pada ini ya, bisa dikembangkan. Yang pertama, pengukuran INM dan IMPRS serta IMP unit, kemudian meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan, mengurangi varian dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK, algoritma atau protokol, dan melakukan pengukuran dengan clinical pathway, mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya, misalnya SDM, lalu pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien, penerapan sasaran keselamatan pasien, evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen, kemudian pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program PMKP, dan mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu meliputi masalah mutu dan capaian data kepada staf. Hal-hal yang perlu dilakukan agar program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat diterapkan secara menyeluruh di unit pelayanan meliputi yang pertama, dukungan dari direktur, upaya perubahan budaya menuju budaya keselamatan pasien,
secara proaktif melakukan identifikasi dan menurunkan variasi dalam pelayanan klinis, menggunakan hasil pengukuran data untuk fokus pada isu pelayanan prioritas yang akan diperbaiki atau ditingkatkan, lalu berupaya mencapai dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan. Ini program. Nah, untuk plus. Nah, untuk PMKP 1, kelengkapan bukti yang diperlukan adalah regulasi berupa penetapan dokumen peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta manajemen risiko, kemudian regulasi tentang penetapan komite dan uraian tugasnya, beserta selain SK ada pedoman kerja dan program kerja dari komite mutu itu sendiri. Kemudian pada C, kelengkapan bukti regulasi berupa penetapan program PMKP meliputi poin A sampai I tadi, yang dimaksud dan ditujuan oleh direktur dan disahkan oleh Dewan Pengawas. Jadi untuk pengesahannya jangan sampai lupa sampai di representatif pemilih. Kemudian elemen PMKP 1D itu ungkapan bukti dokumen pimpinan rumah sakit dan kepala unit setiap triwulan. Dan akan ada wawancara dengan pimpinan rumah sakit, komite, mutu, atau komite lainnya, atau kepala unit. Nah, untuk bukti rapat, itu wajib ada undangan, materi rapat, daftar hadir, notulen rapat, dan dokumentasi kegiatan. Kemudian pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu. Nah, standar PMKP 2, Komite Mutu mendukung proses pemilihan indikator dan melaksanaan koordinasi serta integrasi kegiatan pengukuran data indikator mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Pemilihan IMPRS adalah tanggung jawab pimpinan dengan mempertimbangkan prioritas untuk pengukuran yang berdampak luas atau menyeluruh di rumah sakit. Pemilihan IMP unit oleh kepala unit dengan memilih indikator mutu yang prioritas di unit kerjanya. Selanjutnya, semua unit klinis dan non-klinis memilih indikator terkait dengan prioritasnya. Komite mutu juga bertugas untuk mengintegrasikan semua kegiatan pengukuran di rumah sakit, termasuk pengukuran budaya keselamatan dan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Integrasi semua pengukuran dan akan menghasilkan solusi dan perbaikan yang terintegrasi. Nah, pada PMKP 2 ini nanti yang akan kita jelajahi lebih lanjut terkait pembuatan profil dari indikator mutu di rumah sakit. Nanti akan kita coba dengan penggunaan simulasi kecerdasan buatan. Nah, pada PMKP 2, poin A, kelengkapan bukti yang dibutuhkan adalah berupa dokumen, yaitu bukti rapat tentang pemilihan dari indikator mutu prioritas baik tingkat rumah sakit maupun tingkat unit. Lalu pada PMKP 2 EPB, itu dokumen berupa bukti rapat komite mutu dengan kepala unit dalam melaksanakan koordinasi dan integrasi ketika melakukan kegiatan pengukuran atau bukti hasil supervisi ke unit layanan. Lalu pada PMKP 2 EPC, kelengkapan buktinya berupa dokumen, bukti integrasi laporan insiden keselamatan pasien, pengukuran budaya keselamatan, dan lainnya. Lalu bukti solusi dan perbaikan integrasi yang sudah dilakukan. Nah, itu standar PMKP 3. Pengumpulan data indikator mutu dilakukan oleh staf pengumpul data yang sudah mendapatkan pelatihan tentang pengukuran data indikator mutu. Jadi untuk mengumpul data dan validator itu harus diberikan pelatihan tentang pengukuran data indikator mutu. Agar apa? Biar data yang sudah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data indikator mutu berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu pengukuran indikator nasional mutu dan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit meliputi INM. INM ada 13 yaitu kebersihan tangan, penggunaan APD, identifikasi pasien, waktu tanggap SC, waktu tunggu rawat jalan, waktu tunda operasi elektif, waktu visit
Waktu visit, rawat inap, hasil kritis laboratorium kurang dari 30 menit, kepatuhan penggunaan Fornas, kepatuhan penggunaan clinical pathway, pencegahan risiko jatuh waktu tanggap komplain, dan kepuasan pasien. Ini untuk seluruh rumah sakit sama. Lalu indikator mutu prioritas rumah sakit itu ada juga di TKRS 5. Mencakup yang pertama indikator SKP minimal 1 indikator setiap sasaran, kemudian 2 indikator pelayanan klinis prioritas untuk rumah sakit umum diambil dari 10 standar mutu penyakit prioritas, dan untuk rumah sakit khusus disesuaikan dengan pelayanan kekhususannya minimal 1 indikator. Yang ketiga, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit minimal 1 indikator. Yang keempat, terkait perbaikan sistem minimal 1 indikator, terkait manajemen risiko minimal 1 indikator, terkait jika rumah sakit penelitian itu wajib ada tentang penelitian klinis dan program pendidikan kedokteran minimal 1 indikator. Perbedaan penetapan pelayanan klinis prioritas. Pada TKRS 5, pelayanan klinis prioritas untuk dilakukan perbaikan misalnya pada pelayanannya berisiko tinggi dan terdapat masalah dalam pelayanan tersebut, seperti pada pelayanan cath lab, hemodialisa, pelayanan kemoterapi, serta pelayanan lainnya yang berisiko tinggi. Nah, pemilihan pelayanan klinis prioritas dapat menggunakan kriteria pemilihan prioritas pengukuran dan perbaikan. Nah, sedangkan di PMKP 3, indikator pelayanan klinis prioritas untuk rumah sakit umum diambil 10 standar mutu penyakit prioritas. Dan untuk rumah sakit khusus disesuaikan dengan pelayanan kekhususannya minimal 1 indikator. Nah, 10 penyakit prioritas. Pertama, stroke, kanker, penyakit kardiovaskular, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, uronefrologi, penyakit respirasi dan TBC, DM, dan gastropatologi. Indikator mutu prioritas unit adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit, terdiri dari minimal 1 indikator, baik klinis ataupun non-klinis. Nah, indikator mutu terpilih apabila sudah tercapai dan dapat dipertahankan selama 1 tahun, maka dapat diganti dengan indikator mutu yang baru. Kemudian IMPRS dan IMP unit dilengkapi dengan profil indikator dengan format sebagai berikut. Nah, ini format yang nanti akan kita gunakan untuk pembuatan profil indikator. Apa kegunaan dari profil indikator ini? Adalah untuk mempermudah pengumpul data, validator, dan orang yang melakukan sebagai jadi panduan untuk pengukuran dari indikator mutu rumah sakit. Yang ada poin A sampai poin T. A, judul indikator, dasar pemikiran, dimensi mutu, tujuan, definisi operasional, jenis indikator, satuan pengukurannya, numerator, denominator, target pencapaian, kriteria inklusi dan eksklusi, formula, metode pengumpulan data, sumber data, instrumen pengambilan data, populasi dan sampel, lalu periode pengumpulan data, lalu periode analisis dan pelaporan data, kemudian penyajian data serta penanggung jawabnya. Untuk INM, kemudian indikator mutu di unit. Nah, indikator mutu di unit komponennya ada dari INM, IMPRS, dan IMP unit itu sendiri. PMKP 3, poin PMKP 3 poin A, kelengkapan buktinya adalah bukti pengumpulan data, indikator INM, IMPRS, dan IMP unit. Kemudian PMKP 3 EPB, kelengkapan buktinya adalah regulasi, bukti profil indikator mutu, baik itu IMPRS, IMP unit, nah, untuk PMKP dan TKRS dokumennya ada yang sama, yang kita bisa upload berbarengan, yaitu di PMKP 3 dan di PMKP 10, di TKRS 10. Kemudian analisis dan validasi data indikator mutu.
Kemudian standar 4, agregasi dan analisis data dilakukan untuk mendukung program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta mendukung partisipasi dalam pengumpulan database eksternal. Data yang dikumpulkan akan diagregasi dan dianalisis menjadi informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat dan dapat untuk melihat pola dan tren capaian kinerjanya. Data indikator mutu, data laporan IKP, data manajemen risiko, dan data pencegahan dan pengendalian infeksi. Penting untuk rumah sakit memahami kinerjanya saat ini dan mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan kinerja di rumah sakit. Rumah sakit harus melaporkan data mutu dan keselamatan pasien ke eksternal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Laporan INM ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi mutu fasilitas kesehatan dan IKP di aplikasi e-report. Saat ini sedang ada gangguan ya, sampai bulan Juli waktu itu ada surat edarannya. Kemudian dengan berpartisipasi dalam pelaporan data mutu dan keselamatan pasien ke eksternal, rumah sakit dapat membandingkan kinerjanya dengan kinerja rumah sakit yang setara baik di skala lokal maupun nasional. Kemudian perbandingan kinerja merupakan pendekatan yang efektif untuk mencari peluang-peluang perbaikan. Proses analisis data mencakup setidaknya satu dampak dari prioritas perbaikan rumah sakit secara keseluruhan terhadap biaya dan efisiensi sumber daya setiap tahun. Program mutu dan keselamatan pasien mencakup analisis dampak prioritas perbaikan yang didukung oleh pimpinan. Misalnya terdapat bukti yang mendukung pernyataan bahwa penggunaan panduan praktek klinis untuk menstandarkan perawatan memberikan dampak yang bermakna pada efisiensi perawatan dan pemendekan lama rawat yang pada akhirnya menurunkan biaya. Pada PMKP 4, untuk kelengkapan buktinya yaitu dokumen, bukti, agregasi, dan analisis data, semua indikator mutu yang menggunakan metode dan teknik statistik oleh pengumpul data. Lalu PMKP 4B, itu kelengkapan buktinya yaitu bukti hasil analisis dalam laporan triwulan, digunakan untuk membuat rekomendasi tindakan perbaikan dan menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu PMKP 4C, itu kelengkapan buktinya berupa dokumen, yaitu laporan triwulan kepada direktur dan representasi pemilik. Lalu PMKP 4D, itu kelengkapan buktinya adalah bukti e-report, indikator mutu ke Kemenkes, dan bukti e-report insiden keselamatan pasien ke KNKP. Lalu PMKP 4E, itu kelengkapan buktinya adalah bukti pelaksanaan pembelajaran menggunakan database eksternal untuk tujuan perbandingan internal dari waktu ke waktu, perbandingan dengan rumah sakit setara, perbandingan dengan praktek terbaik atau best practice, perbandingan dengan sumber ilmiah atau profesional yang objektif. Lalu PMKP 4F itu kelengkapan bukti yang mesti kita kumpulkan adalah bukti pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan saat melaporkan kepada database eksternal. Lalu PMKP 4 yang G, kelengkapan bukti yang kita perlu kumpulkan adalah bukti analisa efisiensi berdasarkan biaya dan jenis sumber daya yang digunakan, kendali mutu, kendali biaya terhadap satu proyek prioritas perbaikan yang dipilih setiap tahunnya. Nah, kemudian standar PMKP 4.1, staf dengan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis data rumah sakit secara sistematis. Analisis data melibatkan staf yang memahami manajemen informasi, mempunyai keterampilan dalam metode-metode pengumpulan data, dan memahami teknik statistik. Hasil analisis data harus dilaporkan kepada penanggung jawab indikator mutu atau kita sebut PIC yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil tersebut. Penanggung jawab tersebut bisa memiliki latar belakang klinis, non klinis, atau kombinasi keduanya. Run chart, diagram kontrol, histogram, dan diagram Pareto, contoh dari alat-alat statistik untuk memahami tren dan variasi dalam pelayanan kesehatan. Tujuan dari analisis data adalah untuk dapat membandingkan rumah sakit dengan 4 cara. Perbandingan untuk memahami sumber dan penyebab perubahan yang tidak diinginkan dan untuk upaya perbaikan. Bisa dengan rumah sakit sendiri dari waktu ke waktu, misal dari bulan ke bulan atau dari triwulan ke triwulan, atau dengan rumah sakit setara seperti melalui database
referensi, kemudian dengan standar-standar seperti yang ditentukan oleh badan akreditasi atau dari LIPA atau organisasi profesional atau standar-standar yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Lalu dengan praktek terbaik yang diakui menggolongkan praktek tersebut sebagai best practice atau better practice atau practice guidelines itu menjadi pedoman praktik. Nah, untuk elemen penilaian pada PMKP 4.1.a, itu kelengkapan bukti yang mesti kita kumpulkan adalah bukti pengumpulan data, dianalisis dan diubah menjadi informasi untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Lalu, elemen penilaian PMKP 4.1 yang B, kelengkapan buktinya adalah dokumen, bukti sertifikat pelatihan PMKP bagi staf yang melakukan proses pengukuran. Jadi untuk mengumpul data, validator itu wajib mereka punya sertifikat pelatihan PMKP, terutama pelatihan mereka pada saat pengelolaan dan pengumpulan data. Lalu PMKP 4.1.c, kelengkapan bukti yang dibutuhkan adalah dokumen, bukti pelaporan hasil analisis data kepada penanggung jawab indikator mutu yang akan melakukan perbaikan. Lalu standar PMKP 5, rumah sakit melakukan proses validasi data terhadap indikator mutu yang diukur. Validasi data adalah alat penting untuk memahami mutu dari data untuk menetapkan tingkat kepercayaan para pengambil keputusan terhadap data itu sendiri. Ketika rumah sakit mempublikasikan data tentang hasil klinis keselamatan pasien atau area lain dengan cara lain membuat data menjadi publik seperti situs web rumah sakit memiliki kewajiban etis untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan ke direktur, dewan pengawas, dan yang dipublikasikan ke masyarakat itu adalah valid. Makanya perlu dilakukan validasi data oleh validator. Nah, keandalan dan validitas pengukuran dan kualitas data dapat ditetapkan oleh proses validasi data internal rumah sakit. Kebijakan data yang harus divalidasi yaitu yang pertama pengukuran indikator mutu baru. Jadi tidak semua saat pengumpulan data itu harus kita validasi, tapi ada beberapa kasus saja. Pada saat indikator mutu baru, bila ada data akan dipublikasi ke masyarakat, baik melalui website ataupun media lain. Kemudian ada perubahan pada pengukuran yang selama ini sudah dilakukan, misal melakukan perubahan profil indikator, instrumen pengumpulan data, atau proses agregasi data, atau perubahan staf dari pengumpul data atau validator itu sendiri. Kemudian bila terdapat perubahan hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya, bila terdapat perubahan sumber data, misal terdapat perubahan dari sistem pencatatan pasien dari manual ke elektronik, lalu bila terdapat perubahan subjek data, seperti perubahan umur rata-rata pasien, perubahan protokol riset atau PPK baru diberlakukan, serta adanya teknologi dan metodologi pengobatan baru. Penilaian pada PMKP 5.a itu kelengkapan buktinya adalah dokumen, bukti data bukti data waktu melakukan validasi pakai form. Kemudian untuk PMKP 5.b itu kelengkapan buktinya adalah dokumen, bukti validasi data pada data yang akan dipublikasikan pakai form. Kemudian pencapaian dan upaya mempertahankan perbaikan mutu. Rumah sakit mencapai perbaikan mutu dan dipertahankan. Hasil analisa data digunakan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau mengurangi atau mencegah kejadian yang merugikan. Khususnya perbaikan yang direncanakan untuk prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yang sudah ditetapkan direktur rumah sakit. Rencana perbaikan perlu dilakukan uji coba, dan selama masa uji coba dilakukan evaluasi hasilnya untuk membuktikan bahwa perbaikan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Proses uji perbaikan ini dapat menggunakan metode perbaikan yang sudah teruji, misalnya PDCA, PDSA, atau metode lainnya.
Perubahan yang efektif tersebut distandarisasi dengan membuat regulasi di rumah sakit, misalnya kebijakan, SPO, dan lain-lainnya, dan harus disosialisasikan kepada semua staf. Perbaikan-perbaikan yang dicapai dan dipertahankan oleh rumah sakit didokumentasikan sebagai bagian dari pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, untuk PMKP 6.A, kelengkapan bukti dokumennya adalah bukti tentang rencana perbaikan yang telah dilakukan uji coba pada skala kecil, kemudian hasil uji coba yang sudah dianalisis, dan hasil uji coba rencana perbaikan yang telah ditetapkan secara luas. Itu PDSA-nya. Kemudian PMKP 6 EPB, kelengkapan bukti dokumen untuk penggunaan akreditasinya adalah bukti kesinambungan data meliputi bukti pengumpulan data, bukti validasi datanya, bukti analisis datanya, bukti rencana perbaikan, bukti implementasi rencana perbaikan, dan bukti telah terjadi perbaikan atau capaian indikator mutu sesuai atau melebihi standar dan secara terus-menerus. Lalu PMKP 6.C, kelengkapan buktinya adalah bukti tentang perubahan regulasi yang lama apa, dan kemudian regulasi baru apa, perubahan proses. Jadi terkait perubahan regulasi itu prosesnya didokumentasikan untuk memetakan perbaikan setelah dilakukan uji coba. Lalu PMKP 6.D itu kelengkapan bukti yang kita mesti kumpulkan adalah bukti keberhasilan tercantumnya dalam laporan triwulan. Kemudian PMKP 7, evaluasi perbaikan layanan klinis berupa standar pelayanan kedokteran dapat dilakukan melalui audit medis atau audit klinis, serta dapat menggunakan indikator mutu. Tujuan dari evaluasi agar standar pelayanan kedokteran dapat mengurangi variasi dari proses dan hasil, serta berdampak terhadap efisiensi untuk kendali biaya. Misalnya, dalam PPK disebutkan bahwa tata laksana stroke non-hemoragik harus dilakukan secara multidisiplin dengan pemeriksaan serta intervensi dari hari ke hari dengan urutan tertentu. Nah, karakteristik penyakit stroke non-hemoragik sesuai untuk dibuat di clinical pathway, sehingga perlu dibuat CP untuk stroke non-hemoragik. Nah, dalam PPK disebutkan bahwa pasien gagal ginjal kronik perlu dilakukan hemodialisis. Nah, itu uraian rincian tentang hemodialisis dimuat dalam protokol hemodialisis pada dokumen terpisah. Contoh yang ketiga, dalam PPK disebutkan bahwa pada anak dengan kejang demam kompleks perlu dilakukan fungsi lumbal. Nah, uraian pelaksanaan fungsi lumbal tidak dimuat dalam PPK, melainkan dalam prosedur fungsi lumbal dalam dokumen yang terpisah. Nah, clinical pathway ya. PMKP 7, poin A untuk memenuhi kelengkapan buktinya yaitu dokumen, bukti pelaksanaan evaluasi. Evaluasi clinical pathway, minimal 5 clinical pathway. Kalau kami dibantu dengan MPP untuk melengkapi untuk pemenuhan ini. Kemudian PMKP 7 EPB, itu kelengkapan buktinya bukti hasil capaian kepatuhan DPJP dan pengurangan reduksi atau varian dalam penerapan clinical pathway di rumah sakit. Lalu PMKP 7, poin C, kelengkapan buktinya adalah bukti pelaksanaan audit klinis ataupun audit medis pada penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran. PMKP 8, sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit. Rumah sakit mengembangkan sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit. Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit tersebut meliputi definisi Sentinel, KTD, KTC, KNC, dan KPCS. Rumah sakit melaporkan IKP yang dilakukan investigasi dan analisa serta dilakukan pembelajaran ke KNKP. IKP yang merupakan suatu kejadian yang tidak disengaja ketika yang pertama memberikan asuhan kepada pasien atau kondisi yang berhubungan dengan lingkungan di rumah sakit termasuk infrastruktur sarpas yang dapat berpotensi atau telah menyebabkan bahaya bagi pasien. Definisi kejadian untuk KTD, insiden keselamatan pasien yang menyebabkan cedera pada pasien. KTC, insiden keselamatan pasien yang sudah terpapar pada pasien namun tidak cedera. Untuk KNC, adanya insiden
keselamatan pasien namun belum terpapar pada pasien. Kemudian KPCS adalah suatu kondisi selain dari proses penyakit tadi yang berpotensi menyebabkan kejadian sentinel. Dan sedangkan kejadian sentinel ada suatu kejadian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau penyakit yang mendasarinya yang terjadi pada pasien. Kejadian sentinel merupakan salah satu jenis insiden keselamatan pasien yang harus dilaporkan yang menyebabkan terjadinya hal-hal berikut. Jadi KTD dan sentinel wajib dilaporkan ya. Apalagi temak kematian, cedera permanen, cedera berat yang bersifat permanen ada reversible. Kemudian cedera permanen adalah dampak yang dialami pasien yang bersifat irreversible akibat insiden yang dialaminya, misalnya kecacatan, kelumpuhan, kebutaan, tuli, dan lain-lainnya. Cedera berat yang bersifat sementara, cedera yang bersifat kritis dan dapat mengancam nyawa, yang berlangsung dalam suatu kurun waktu tanpa terjadi cedera permanen atau gejala sisa. Namun kondisi tersebut mengharuskan pemindahan pasien ke tingkat perawatan yang lebih tinggi atau pengawasan pasien untuk jangka waktu yang lama. Pemindahan pasien ke tingkat perawatan yang lebih tinggi karena adanya kondisi yang mengancam nyawa atau penambahan operasi besar, tindakan, atau tata laksana yang mengurangi kondisi tersebut. Nah, untuk kejadian sentinel, jika terjadi salah satu dari yang berikut. Yang pertama, bunuh diri, kemudian kematian bayi cukup bulan, bayi dipulangkan kepada orang tua yang salah, penculikan pasien, kaburnya pasien, kemudian reaksi transfusi hemolitik, kemudian pemerkosaan atau kekerasan, lalu tindakan invasif termasuk operasi yang dilakukan pada pasien yang salah, pada sisi yang salah, atau menggunakan prosedur yang salah, dalam kurung tidak sengaja, kemudian tertinggalnya benda asing dalam tubuh pasien secara tidak sengaja setelah suatu tindakan invasif termasuk operasi, kemudian hiperbilirubinemia neonatal, kemudian fluoroskopi berkepanjangan, kemudian kebakaran, lidah api atau asap, uap panas atau pijaran yang tidak diantisipasi selama satu episode perawatan pasien, kemudian semua kematian ibu intrapartum, kemudian morbiditas ibu derajat berat. Komite Mutu segera membentuk tim investigator segera setelah menerima laporan kejadian sentinel. Semua kejadian yang memenuhi definisi tersebut wajib di RCA dengan waktu tidak lebih dari 45 hari. Mengidentifikasi suatu insiden sebagai kejadian sentinel tidak mengindikasinya adanya tanggungan hukum. Nah, di PMKP 8 poin A, kelengkapan buktinya adalah bentuknya regulasi, yaitu pedoman sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien. Kemudian PMKP 8 EPB, itu kelengkapan buktinya regulasi dari Komite Mutu membentuk tim ad hoc untuk melakukan RCA tadi. Kemudian PMKP 8 poin C, itu kelengkapan buktinya berupa dokumen, bukti tindakan perbaikan korektif dan pemantauan efektivitasnya untuk mencegah atau mengurangi berulang kejadian sentinel tersebut dan melakukan evaluasi dan monef agregasi hasil RCA setiap 6 bulan. Kemudian PMKP 8 poin D, itu kelengkapan buktinya adalah regulasi yang dengan regulasi yang sama, yang jelas ada kata tentang jika biru tidak lebih dari 7 hari, hijau tidak lebih dari 14 hari. Lalu PMKP 8E itu kelengkapan buktinya berupa dokumen, bukti pelaksanaan tindakan perbaikan korektif dan memantau efektivitasnya untuk mencegah atau mengurangi berulangnya insiden sebagai tindak lanjut hasil investigasi sederhana yang telah dilakukan. Lalu PMKP 9, data laporan IKP selalu dianalisis setiap 3 bulan untuk memantau ketika muncul tren atau variasi yang tidak diinginkan. Komite Mutu melakukan analisa dan pemantauan IKP yang dilaporkan setiap triwulan untuk mendeteksi pola, tren, serta kemungkinan variasi berdasarkan frekuensi pelayanan atau risiko terhadap pasien.
Laporan insiden dan hasil investigasi baik investigasi komprehensif atau RCA maupun investigasi sederhana harus dilakukan untuk setidaknya hal-hal berikut. Yang pertama, semua reaksi transfusi yang sudah terkonfirmasi, semua kejadian serius akibat reaksi obat, semua kesalahan pengobatan, semua perbedaan besar antara diagnosis pra dan diagnosis pasca operasi, kemudian kejadian tidak diharapkan atau pola kejadian tidak diharapkan selama sedasi prosedural tanpa memandang cara pemberian, kemudian kejadian tidak diharapkan atau pola kejadian tidak diharapkan selama anestesi tanpa memandang cara pemberian, kejadian tidak diharapkan yang berkaitan dengan identifikasi pasien, kejadian-kejadian lain misalnya infeksi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan atau wabah penyakit menular. Nah, laporan insiden keselamatan pasien ini secara tertulis ada kejadian sentinel, KNC, KTD, KTC, dan KPCS. Laporan insiden keselamatan pasien ini dilaporkan ke eksternal untuk yang sentinel dan KTD. Dan telah dilakukan analisa, penyebab, dan rekomendasi serta solusinya. Pelapor insiden ini adalah pelaporan insiden ke komite mutu atau ke komite ketiga. Ketika ada insiden, pelaporannya dari pasien, lapor insiden secara internal, lapor insiden pertama kali adalah ke atasan langsung. Dari atasan langsung, waktu pelaporannya itu untuk kronologi 2 kali 24 jam atau maksimal 48 jam untuk jenis insiden apapun, kemudian dilakukan metrik resiko sesuai dengan grading warnanya. Jika hijau atau biru, itu akan dilanjutkan investigasi sederhana. Lalu ketika dia kuning atau merah, dilakukan RCA. Kemudian hasil investigasi ke komite mutu dan laporan insiden eksternal dikirim ke KNKP sesuai jenis insiden untuk yang sentinel dan KTD. Kemudian PMKP 9, poin A, kelengkapan bukti berupa dokumen, pengumpulan data insiden keselamatan pasien, beserta analisis insiden dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Kemudian PMKP 9, poin B, kelengkapan buktinya adalah bukti RCA atau investigasi sederhana ketika insiden terjadi sesuai dengan tingkat pola tren yang tidak diharapkan. Kemudian PMKP 9C, kelengkapan buktinya berupa dokumen, laporan triwulan PMKP pada direktur dan representasi pemilik juga memuat outcome insiden keselamatan pasien. Kemudian PMKP 10, rumah sakit melakukan pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien setiap 1 tahun sekali minimal. Kemudian pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh rumah sakit dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Budaya keselamatan pasien juga dikenal sebagai budaya yang aman, yakni sebuah budaya organisasi yang mendorong setiap individu, anggota staf, melaporkan hal-hal yang mengkhawatirkan tentang keselamatan atau mutu pelayanan tanpa imbal jasa dari rumah sakit. Direktur rumah sakit melakukan evaluasi rutin terhadap hasil survei budaya keselamatan pasien dengan melakukan analisa dan tindak lanjut. PMKP 10, poin A, kelengkapan buktinya berupa dokumen, bukti pengukuran budaya keselamatan pasien berupa hasil survei budaya keselamatan pasien yang dilakukan setiap tahun dan dievaluasi secara periodik. Lalu elemen penilaian PMKP 10 B, kelengkapan buktinya adalah regulasi penetapan program budaya keselamatan pasien berdasarkan hasil survei budaya keselamatan pasien. Nah, untuk pedoman survei keselamatan pasien itu sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan HK.02.02/D 43463/2024. Kemudian PMKP 11 yaitu penerapan manajemen risiko. Komite mutu memandu penerapan program manajemen risiko di rumah sakit. Komite mutu membuat daftar risiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat unit tiap tahunnya.
Berdasarkan daftar risiko tersebut, ditentukan prioritas risiko yang dimasukkan dalam profil risiko rumah sakit. Nah, profil risiko tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan program manajemen risiko rumah sakit dan menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan dan pemantauan. Direktur rumah sakit juga berperan dalam memilih selera resiko, yaitu tingkat resiko yang tersedia diambil di rumah sakit dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dihendakinya. Ada beberapa metode yang dilakukan analisis risiko secara proaktif, yaitu FMEA, kemudian analisis kerentanan terhadap bahaya atau HVA, kemudian IKRA, kemudian rumah sakit mengintegrasikan hasil analisis metode-metode tersebut dalam program manajemen risiko rumah sakit. Pimpinan rumah sakit akan mendesain ulang proses berisiko tinggi yang telah dianalisis secara proaktif dengan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko dalam proses tersebut. Proses analisis risiko proaktif ini dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. Nah, untuk PMKP 11A, kelengkapan bukti untuk akreditasinya yaitu berupa dokumen, bukti kalau komite mutu melakukan supervisi untuk memandu penerapan program manajemen risiko. Kemudian PMKP 11B, kelengkapan buktinya adalah dokumen, bukti daftar risiko rumah sakit berdasarkan daftar risiko unit-unit di rumah sakit tersebut. Nah, risiko di rumah sakit terbagi dua, yaitu risiko klinis dan risiko non-klinis. Kriteria grading risiko untuk risiko klinis, pertama tahapan menentukan skor risiko klinis. Yang pertama, menentukan tingkat kemungkinan kejadian sesuai tabel, menentukan tingkat dampak klinisnya, menghitung skor, kemudian menentukan tingkat grading risiko. Risiko tadi rendah, sedang, tinggi, atau ekstrim. Nah, kita lihat jika sangat jarang terjadi, kita berikan nilai 1, kemudian jarang, misalnya terjadi dalam 2-5 tahun berikan skor 2, jika tingkat frekuensinya mungkin terjadi 1-2 tahun berikan nilai 3, kemudian berikan nilai 4 jika dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Kalau sangat sering terjadi dalam minggu atau bulan, itu berikan nilai 5. Kemudian untuk dampak klinisnya dikategorikan dengan ada cedera ringan, sedang, berat, ataupun kematian. Kemudian dengan grading metrik risiko klinis tadi, akan ada angka yang keluar. Kemudian tingkat kemungkinan risiko non klinis juga seperti itu, dan lalu dilihat dampak risiko non klinisnya itu tidak signifikan, kecil, sedang, atau besar, atau katastrofik. Nah, lalu tentukan nilai bobot untuk tingkat kemungkinan dan tingkat dampak yang digunakan untuk risiko non klinis. Nah, besar risiko sama dengan kemungkinan dikali bobot dikali dampak. Nah, untuk PMKP 11 poin C, itu kelengkapan buktinya dokumen berupa profil risiko dan rencana penanganan. Untuk PMKP 11 poin D, kelengkapan buktinya berupa dokumen bukti bahwa komite mutu rumah sakit telah melakukan pemantauan dan pelaporan meliputi checklist untuk pemantauan, hasil pemantauan, dan hasil laporan yang setiap 6 bulan 1 kali ke Dewan Pengawas atau ke Direktur. Kemudian PMKP 11E, kelengkapan buktinya berupa regulasi penetapan program manajemen risiko rumah sakit oleh Direktur. Lalu PMKP 11F itu kelengkapan buktinya berupa dokumen, yaitu bukti FMEA terhadap proses berisiko tinggi setahun sekali yang dipandu oleh Komite Mutu Rumah Sakit. Baik, terima kasih. Sekian untuk materi yang tentang PMKP sesuai dengan Starkes. Jadi itu hanya untuk pemenuhan dokumen apa nih kalau untuk untuk di Pokja PMKP. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang materi inti adalah pembuatan profil indikator mutu. Jika ada yang ingin bertanya atau sharing, boleh dipersilakan, saya kembalikan kembali Li. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Eka. Silakan Bapak Ibu bisa langsung open mic. Mungkin ada yang ingin sharing atau diskusi. Bisa ditulis di kolom
kolom chat atau langsung open mic ya, Bapak Ibu, silakan. Ada Bapak Ibu? Baik, jika belum ada, bisa dilanjutkan. Baik, bisa Mbak. Baik, silakan Ibu. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah ada tebak-tebakan sedikit. Ini ada mobil ya, ada mobil, ada karakter. Mungkin yang sering nonton film action, ada yang bisa tebak ini apa? Ini Thor ya. Ini indikator. Indikator MUK diganti itu, jadi indikator mutu. Kita akan fokus ke indikator mutu, terutama pembuatan profil dari indikator mutu. Nah, bicara indikator mutu terbagi menjadi tiga, indikator nasional mutu, indikator prioritas rumah sakit, dan indikator mutu prioritas unit. Untuk indikator nasional mutu rumah sakit ada 13, kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, waktu tanggap operasi SC emergency, waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi elektif, kepatuhan waktu visit dokter, pelaporan hasil nilai kritis laboratorium, kepatuhan penggunaan Fornas, kepatuhan terhadap alur clinical pathway, kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh, kemudian kecepatan waktu tanggap komplain dan kepuasan pasien. Itu adalah indikator mutu nasional yang artinya dari rumah sakit dari Sabang sampai Merauke sama. Standarnya sama, profilnya juga sama. Berarti kita tidak perlu buat profil indikator mutu untuk indikator nasional mutu rumah sakit. Nah, untuk IMPRS ada 6 ada 5 sampai 6 komponen yang wajib. Itu setiap rumah sakit bisa berbeda disesuaikan dengan disesuaikan dengan rumah sakitnya masing-masing. Dan untuk untuk indikator prioritas unit itu diusulkan minimal 1 dari setiap unit, baik klinis ataupun non-klinis. Beberapa hal tentang indikator nasional mutu. Profil dan target indikator mutu tidak dapat diubah. Pengambilan data dan sampel disesuaikan dengan profil indikator yang sudah ada, menjadi bagian dari indikator unit kerja. Kemudian dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Kesehatan, yang saat ini sedang lagi gangguan ya, sampai bulan Juli kalau di surat edaran. Kemudian pemilihan indikator mutu dan penyusunan profil indikator. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti ini, kita bisa memilih IMPRS dan IMP unit dan menyusun profil indikator. Kenapa? Biar yang sudah kita kumpulkan data, yang sudah kita buat, ini ada output langsung yang dirasakan oleh teman-teman di pelayanan. Karena sering hadir ya kita di mutu itu, apa sih mutu ngumpulin data, nambahin pekerjaan. Kalau kita baru masuk dan di rumah sakit itu belum sadar akan pentingnya mutu itu sendiri. Saya beberapa kali masuk dapat komplain seperti itu. Jadi terkesannya ini menambah pekerjaan karena tidak teman-teman di pelayanan tidak merasakan impact secara langsung dari kita mengumpulkan dari indikator mutu di setiap unit itu. Peningkatan mutu rumah sakit melakukan upaya perbaikan mengandung arti perubahan. Untuk mengetahui berhasil peningkatan, perbaikan, atau perubahan perlu dilakukan pengukuran. Kalau bicara pengukuran harus ada standarnya, biar tahu tercapai atau tidak. Kemudian untuk melakukan pengukuran diperlukan standar ukuran, yaitu indikator mutu. Itu adalah standar yang mesti kita buat. Nah, bagaimana cara kita memilih indikator mutu? Yang pertama, tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Variabel yang digunakan untuk menilai perubahan, suatu cara untuk menilai penampilan dari suatu kegiatan, ukuran seberapa jauh tujuan sudah tercapai. Nah, sepakat indikator mutu di rumah sakit ada 3 komponen. Nah,
Kriteria indikator yang ideal menurut WHO. Pertama, spesifik. Kedua, valid. Yang ketiga, dapat dipercaya. Yang keempat, sensitif. Nah, indikator mutu. Ini indikator mutu rumah sakit, ada indikator mutu prioritas unit, dan indikator mutu prioritas rumah sakit. Untuk unit, itu yang ngumpulin kepala unit, komite mutu. Untuk indikator mutu prioritas rumah sakit, itu dari komite mutu mengusulkan dan dipilih oleh pimpinan dan dikerjakan oleh unit kerja. Jadi kita kembalikan ke unit kerja. Kita akan banyak berhubungan dengan unit-unit di lapangan terkait pengumpulan dari indikator mutu itu sendiri. Jadi mutu tidak bisa berjalan sendiri. Lalu untuk indikator mutu rumah sakit itu dilaporkan ke Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Indikator nasional mutu rumah sakit sifatnya mandatori ya. Kemudian indikator mutu prioritas rumah sakit, sumber daya rumah sakit terbatas, rumah sakit tidak dapat melakukan pengukuran mutu untuk semua hal. Jadi perlu ada prioritas. Direktur dan pimpinan rumah sakit menggunakan data yang tersedia atau database untuk menetapkan indikator mutu prioritas rumah sakit dan pemilih IMPRS yang berdampak luas atau menyeluruh dan dapat dilakukan di berbagai unit klinis maupun non-klinis. Kemudian direktur atau pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam menentukan perbaikan. Kemudian pengukuran prioritas perbaikan tingkat RS mencakup SKP, 6 SKP ya, masing-masing satu. Kemudian pelayanan klinis prioritas, tujuan strategis rumah sakit, perbaikan sistem dan manajemen risiko. Serta kalau rumah sakit kita rumah sakit pendidikan harus ada penelitian klinis dan program pendidikan kedokterannya. Kalau tidak ada cukup sampai 5. Kriteria pemilihan prioritas. Yang pertama, masalah yang paling banyak di rumah sakit, jumlah yang banyak, high volume, high process, ketidakpuasan pasien dan staf, kemudahan dalam pengukuran, ketentuan pemerintah atau persyaratan eksternal, sesuai dengan tujuan strategis rumah sakit, pemberian pengalaman pasien lebih baik atau patient experience. Nah, kita pakai untuk dapat kita IMPRS-nya di mana, kita pakai scoring. Kita tentukan mana skor yang paling tinggi, itu yang kita ambil nanti untuk menjadi indikator mutu prioritas dari rumah sakit itu sendiri sesuai dengan pilihan dari pimpinan tertinggi di rumah sakit. Kita akan lihat dari 8 komponen tadi, misal mengusulkan ada resikonya tinggi atau tidak. Jika cukup berisiko berikan nilai 3, jika sangat berisiko berikan nilai 4 sampai 5. Ini contoh untuk prioritas di unit. Kita ngambil kelengkapan asesmen awal medis IGD, responden dokter jaga IGD, dan penerapan kriteria triase berbasis bukti dan penerapan proses screening. Nah, dari empat yang kita usulkan ini sudah kita isi dengan angka sesuai ketentuan yang tadi. Didapatkan angka yang paling tinggi adalah nomor 39 di kelengkapan asesmen awal medis IGD. Jadi ini yang bisa kita ambil untuk menjadi indikator prioritas di unit tersebut. Begitupun juga waktu kita menentukan penentuan indikator mutu prioritas di rumah sakit. Ini contoh yang dirawat inap. Begitu juga untuk yang di IMPRS untuk keselamatan pasien. Boleh nggak kita ambil 2? Jawabannya boleh. Tapi tetap perlu dipikirkan ketika mengambil berapa banyak indikator mutu yang kita ambil, segitu juga Juntinyu mengumpulkan data. Ini contoh tentang pelayanan klinis prioritas. Kemudian ini yang pelayanan klinis prioritas tadi, ini contoh yang tujuan strategis rumah sakit. Kemudian ini perbaikan sistem di rumah sakit. Kemudian ini yang penetap IMPRS untuk kategori manajemen risiko. Kemudian ini jika rumah sakit kita adalah penelitian klinis dan program pendidikan. Jadi kita tentukan dulu kategori scoringnya tadi.
Nah, setelah itu kita bisa gabungkan IMPRS tadi jadi satu kesatuan. Baru kita tentukan target. Setelah kita menentukan dari profil judul dari indikator mutu prioritas rumah sakit, baru kita buat profil indikatornya. Nah, hampir sama ya untuk indikator mutu prioritas unit, tapi untuk unit minimal satu unit satu mengusulkan, baik itu klinik yang unit klinis ataupun non klinis. Tujuan dari pengukuran indikator mutu prioritas unit, yang pertama, pemilihan pengukuran berdasarkan layanan dan bisnis proses yang membutuhkan perbaikan di setiap unit layanan. Jika target IMP unit telah tercapai dan dapat dipertahankan dalam waktu 1 tahun, maka diganti dengan indikator mutu yang baru. Kepala unit klinis mengevaluasi kinerja para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan profesional lainnya menggunakan indikator mutu yang diukur di unitnya. Kemudian, penilaian kinerja staf harus mencakup kepatuhan terhadap prioritas perbaikan mutu di unit, yaitu indikator mutu prioritas unit. Jadi ini dilengketkan di penilaian kinerja para karyawan di dalam unit. Ini beberapa contoh IMP unit. Yang pertama, pilih indikator yang akan diukur, susun profil indikatornya, lakukan uji coba pengumpulan data. Jika tidak ada masalah, tetapkan sebagai indikator yang akan diukur. Jika ada masalah, kembali ke nomor 1 atau nomor 2 dengan mengubah profil indikator. Langkah pengelolaan indikator. Pertama, indikator prioritas dulu, pembuatan profil indikator, rencana pengumpulan data, kumpulkan data, lakukan validasi, kemudian buat tabulasi data, kemudian analisis data, dan buat akar masalah dan rekomendasi, lakukan PDSA bila sesuai. Nah, tadi kita sudah sedikit sekilas untuk pemilihan dari indikator cara kita memilih indikator mutu rumah sakit, terutama untuk IMPRS dan indikator mutu prioritas di unit dengan scoring. Baik, ini saya lanjut ke materi terakhir sebelum nanti kita akan simulasi. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, kita lanjut ya. Buru-buru ikan lele. Kita yang lanjut ya, Le. Nah, untuk penyusunan profil indikator, ada poin A sampai T ya. Wajib untuk IMPRS dan indikator prioritas unit. Dasar pemikiran dan pemilihan indikator atau analisis situasi atau penjelasan rinci terkait alasan pemilihan indikator, mengapa indikator tersebut dipilih. Kemudian dimensi mutunya bisa kita pilih ini 1 sampai 3 dimensi mutu boleh atau 1 cukup. Kemudian tujuan, suatu hasil yang ingin dicapai dengan melakukan pengukuran indikator, menjabarkan hasil yang ingin dicapai atau harapan dari pengukuran indikator tersebut. Kemudian batasan pengertian yang dijadikan untuk definisi operasionalnya, batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan pengukuran indikator untuk menghindari kerancuan. Jadi penjelasan detail tentang indikator untuk mengurangi peluang bias. Kemudian jenis indikatornya apakah termasuk input, proses, output, ataupun outcome. Lalu satuan pengukuran, yaitu standar atau dasar ukuran yang digunakan antara lain jumlah, apakah pakai persentase atau pakai angka, atau satuan waktu.
Kemudian numerator atau pembilang jumlah subjek atau kondisi yang ingin diukur dalam populasi atau sampel yang memiliki karakteristik tertentu. Kemudian denominator semua peluang yang ingin diukur dalam populasi atau sampel. Lalu target pencapaian. Kita mau berikan sasarannya berapa? Sasaran yang telah ditetapkan dicapai. Sumber untuk menentukan target adalah misal bisa pakai internal atau eksternal ya. Internal target awal untuk melihat kinerja masa lalu, atau eksternal kita pakai lihat di melalui best practice atau jika membandingkan data dengan sumber eksternal, perlu diketahui bagaimana jumlah eksternal tersebut mengumpulkan data. Lalu kriterianya, sertakan inklusi dan eksklusi. Lalu formula atau rumus untuk menghitung indikator tadi, lalu metode pengumpulan datanya, lalu sumber datanya. Asal data yang diukur bisa dari rekam medis, formulir, atau lembar observasi ataupun pelaporan. Dan jenis datanya apakah data primer ataupun data sekunder yang kita gunakan. Kemudian instrumen pengambilan data, alat atau tools atau formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data. Lalu besar sampel, jumlah data yang harus dikumpulkan agar mewakili populasi. Lalu cara pengambilan sampel. Cara memilih sampel dari populasi untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi secara umum. Ada dua cara, yaitu probability sampling atau non-probability sampling. Kemudian periode pengumpulan datanya bisa harian, bisa bulanan, atau triwulan, ataupun semester. Lalu penyajian datanya bisa pakai tabel, rancar, atau grafik. Kemudian periode analisis dan pelaporan datanya, kurun waktu yang ditetapkan untuk melakukan analisis dan melaporkan data, contoh setiap bulan atau setiap triwulan. Kemudian penanggung jawab. Untuk penanggung jawab adalah petugas yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir upaya pencapaian target yang ditetapkan. Jadi poin A sampai U harus ada di profil indikator. Nah, ini adalah contoh profil indikator. Ini contoh yang kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh di pasien ini INM ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti akan saya berikan contoh dari profil indikator, baik itu MPRS ataupun indikator mutu di unit, indikator mutu prioritas unit. Nah, di sini saya ingin menginfokan peran AI dalam pembuatan profil indikator. Kalau kita sudah menentukan dari tadi kan sudah menentukan ini yang menjadi profil indikator di unit. Nah, MPR-nya adalah bagaimana sih membuat profil indikatornya tadi? Kita bisa menggunakan peran AI. Kenapa kita perlu menggunakan peran AI dalam pembuatan profil indikator mutu? Yang pertama, membantu kajian literatur dan evidence based practice, menghasilkan draft indikator berdasarkan standar Permenkes ataupun Starkes atau dan lain-lain ya. Kemudian menyusun definisi operasional dan rumus indikator, merekomendasikan target capaian berdasarkan benchmarking, kemudian membuat ringkasan infografis atau tabel profil indikator. Ada beberapa tools kecerdasan buatan yang dapat kita gunakan, yaitu ChatGPT, Google Brand atau Cloud, atau Spreadsheet AI, atau AI Design Tools. Yang paling familiar adalah ChatGPT ya. Jadi dia bisa menyusun narasi, deskripsi, tujuan, dan analisis indikator. Nah, untuk penyusunan profil indikator ini sendiri, ini bisa kita gunakan ChatGPT. Kelebihan dan batasan AI. Kelebihannya cepat, akurat, berbasis referensi global, hemat waktu dan sumber daya, dan dapat kustomisasi untuk berbagai indikator. Tapi tetap ada batasan. Hasil AI tetap perlu validasi oleh tenaga profesional, yaitu kita sebagai penggiat mutu. Risiko bias jika data dimasukkan tidak sesuai konteks Indonesia, dan AI tidak bisa menggantikan judgement klinis dan manajerial. Jadi tetap perlu ada proses validasi. Jadi kegunaannya hanya membantu sebagai asistensi. Nah, rekomendasi implementasi, gunakan AI sebagai asisten, tapi bukan sebagai pengganti. Libatkan tim mutu dan komite medis dalam validasi akhir.
Integrasikan ke dalam SPO dan PPI rumah sakit. Lakukan pelatihan tenaga mutu dalam penggunaan AI untuk efisiensi kerja. Nah, jadi bedanya AI, terutama AI dengan Google, bedanya adalah kalau Google kita bisa tanya apa saja. Tapi kalau AI, kita harus memberikan instruksi dengan jelas, jelas dan terperinci. Nah, ini adalah template eh, untuk memberikan perintah ke AI agar kita mendapatkan referensi untuk hasil dari profil indikator. Nanti kita akan coba. Ini saya jelaskan buatkan saya profil indikator mutu rumah sakit. Kita harus jelaskan profil indikator ini adalah profil rumah sakit, judul dari profil indikator itu, lalu berikan dasar pemikiran. Kita perlu sumber, sertakan. Kemudian definisi operasional beserta sumber bisa kita tambahkan beserta referensi. Misal kita ingin dari referensi 5 tahun sebelumnya, kita tuliskan juga. Numerator, pembilang, penyebut. Untuk kriteria kita jelaskan inklusi dan eksklusinya. Atau jika ada perintah yang lain yang kita inginkan harus disampaikan di perintah secara lengkap. Bisa pakai template yang definisi yang di slide sebelumnya tadi. Baik, nanti kita akan coba menggunakan template itu untuk simulasi. Baik, terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sambil saya menyiapkan untuk simulasi. Silakan Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk sharing atau diskusi ya, bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Oke, sepertinya semua peserta ini sedang ada pelayanan kayaknya Bu Eka ya. Jadi belum bisa open mic. Baik, ini saya buka untuk terlihat Mbak Leli. Terlihat chat GPT, Bu. Oke, kita menggunakan AI ChatGPT untuk pembuatan profil indikator. Ini saya tidak login ya, jadi berarti menggunakan yang free. Masih disarankan menggunakan yang berbayar, karena biasanya hasilnya lebih bagus. Tapi menggunakan yang free pun juga masih bisa. Dengan template dari PPT terakhir tadi, tinggal kita copas. Kita sudah memberikan perintah, buatkan saya profil indikator mutu rumah sakit, angka kelengkapan asesmen prabedah pasien bedah umum, beserta instruksi dan poin-poin apa yang ingin kita sampaikan. Tidak sampai 1 menit, dia sudah bisa memberikan referensi dasar pemikiran berdasarkan nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Nah, di sini adalah peran kita sebagai tenaga profesional. Dia masih menggunakan referensi SNARS edisi 1.1, yang sedangkan sekarang sudah di Starkes 2024. Ini bisa kita revisi dengan mengganti template tadi. Tapi secara keseluruhan dia sudah bisa membantu kita mengasisteni untuk membuat profil indikator mutu rumah sakit yang mungkin jumlahnya agak banyak. Jadi kita bisa mempersingkat dan membantu teman-teman di unit. Kurang lebih seperti itu contoh dari penggunaan dari kecerdasan buatan. Jadi dia sudah bisa memberikan kita formula, rumus, kriteria eksklusi, deeksklusi, target pencapaian, satuan pengukuran, dan beserta definisi operasional. Jadi sesuai dengan perintah yang kita buatkan tadi. Nah, dari hasil yang sudah dikeluarkan oleh ChatGPT ini, ada satu yang perlu kita garis bawahi, yaitu sumbernya. Dia masih menggunakan SNARS edisi 1.1 di bab pelayanan pasien. Jadi belum update. Bisa kita coba dengan menambahkan si template.
Sudah, ya, itu sudah sesuai dengan eh, PAB ya, Starkes 2024 karena sudah menyesuaikan dengan Starkes 2024. Jadi untuk pembuatan profil indikator mutu ini bisa digunakan metode seperti ini. Baik, ini juga akan saya berikan nanti beberapa contoh untuk referensi indikator mutu prioritas unit dan indikator mutu prioritas rumah sakit. Saya kasih dalam bentuk Excel. Dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit masing-masing. Baik, Mbak Leli, untuk materi sudah saya kirimkan ke Mas Data. Oke, baik Ibu. Bapak Ibu untuk materi dan juga link absensi sudah kami share di WA Group ya. Silakan diisi dan materinya juga bisa diakses. Mau ditunggu Ibu izin terkait bertanya boleh? rekaman videonya. Oke, Bu Hilda, open mic mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu? Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat siang. Boleh disampaikan langsung pertanyaannya atau mau sharing? Eh, izin bertanya, mau bertanya, Bu. Saya dari Rumah Sakit Bukit Asa Medika ingin menanyakan terkait indikator mutu unit kerja. Nah, kan kalau selama ini kan kita itu membuat indikator mutu unit kerja itu patokannya menggunakan standar pelayanan minimal. Apakah boleh misal kita itu untuk profil indikatornya menyesuaikan dengan yang ada di rumah sakit. Karena kan kalau menggunakan standar pelayanan minimal itu kan secara garis besar ya Bu ya, misalnya kayak eh, waktu tunggu pelayanan laboratorium yang Ya, kurang dari berapa ya, 2 jam ya, atau 60 menit, tuh, lupa. Nah, kadang kan nggak terlalu rinci terkait pemeriksaan-pemeriksaan apa aja gitu. Bu. Bisa nggak itu disesuaikan dengan yang ada di rumah sakit? Mungkin itu aja, Bu. baik. Terima kasih, Bu Hilda. Salam kenal dari saya. Untuk terkait profil indikator, kembali lagi kita bisa mengevaluasi atau merubah ya. Kita sesuai, ini tadi indikator mutu prioritas di unit ya. Jadi kita kembalikan ke unit. Karena kan eh, kegunaan dari profil indikator itu adalah untuk mempermudah kita menghitung dan apakah yang kita hitung nanti akan berdampak kembali lagi ke unit tersebut. Yang tentunya kita ingin ada peningkatan dari mutu layanan. Itu kan output yang kita kita harapkan. Kalau hanya sekedar ngumpul data, nah itu kalau kita baru masuk di mutu, baru masuk lah kita di, maksudnya mutunya baru masuk ke hati teman-teman. Ini nambahin data, ngitung ngitung aja, dampak nggak ada gitu kan. Nah, itu kita boleh memodifikasi profil indikator mutu itu tadi. Apalagi kan kita ada eh, kita akan mereview setahun sekali, setahun atau 2 tahun sekali. Apalagi kalau misalnya ini tercapai terus nih, pasti ada celah atau misalnya apakah hitungannya benar nggak sesuai dengan lapangan. Karena biasanya itu akan saling berkaitan. Semisalnya kalau indikator mutu rumah sakit ini bagus, harusnya tidak ada komplain kan, zero komplain. Kalau komplain masih ada, berarti masih ada nih. Kenapa tidak berimbang? Boleh silakan diubah profil indikatornya, tidak perlu berpacu dengan SPM, karena kita bisa pakai. Jadi kan di sana definisi operasionalnya kita bisa ambil dari beberapa hal, dari peraturan boleh, atau dari keterbaruan, atau misalnya berdasarkan data yang terbelakang, termasuk targetnya. Kalau di SPM kan mungkin targetnya kecil ya, misalnya untuk diklat. Untuk diklat itu cuma 20 jam per tahun untuk yang baik medis ataupun non medis. Tapi kalau rumah sakit kita sudah bisa memenuhi, misalnya untuk medisnya kita 40 jam setahun, boleh silakan dinaikkan untuk capaiannya. Jadi bisa disesuaikan, baik itu target, profil, yang poin dari A sampai T di dalam profil
dalam profil indikator mutu itu bisa kita ubah. Yang penting ada dasarnya. Kita berubahnya, berdasarkan apa ini. Jadi targetnya bisa kita naikkan. Kurang lebih seperti itu, Bu Hilda. Baik Ibu, izin mau bertanya lagi boleh? Boleh, silakan, Bu. Nah, terkait evidence untuk PNKP mengenai pelaporan insiden keselamatan pasien, kan saat ini sebelumnya kami itu menggunakan formulir ya, formulir secara tertulis. Nah, karena kita Hmm, itu ada apa namanya program untuk efisiensi dan paperless itu kita mengalihkannya ke Google Form. Apakah itu bisa digunakan sebagai evidence untuk pelaporan itu menggunakan Google Form? baik. Eh, Kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya boleh ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Prinsip dari insiden keselamatan pasien itu rahasia. Apakah bisa untuk Google Form tadi terjamin kerahasiaannya? Karena kan kita share link. Share link ini kan bisa kita atur aksesnya. Kalau memang itu bisa difasilitasi, tidak apa-apa. Karena kan kalau Google Form kan ini perangkatnya bukan milik rumah sakit ya, tapi milik milik Google lah. Kalau saran saya, mmm, memang untuk, apa, paperless lah ya, karena kan form IKP lumayan banyak, apalagi kalau insidennya banyak. Jawabannya boleh-boleh saja, tapi pastikan untuk kerahasiaan, karena kan kita memastikan, eee, ti yang melapor itu tidak diketahui, terus juga kita bukan untuk dari, eee, siapa yang melakukan kesalahan, unit mana, kalau itu tidak itu bisa difasilitasi, monggo-monggo saja. Tapi kalau misalnya masih bisa di tempat saya juga sempat ada kita, ini kertas untuk, form KP ya, jadi kami masih pakai kertas bekas, jadi double-double seperti itu, tapi kami tetap pengarsipan kami tetap tanda tangan basah karena, eee, memang memang belum ini ya, belum paperless. Untuk rumah sakit saya sekarang, tapi rumah sakit saya sebelumnya sudah paperless untuk pelaporan insiden. Jadi ketika ada insiden langsung ada notif, pelaporan langsung. Jadi kita sudah di sana sudah tidak pakai kertas, tapi di rumah sakit saya sekarang kita masih pakai kertas. Kenapa? Karena, sampai tahap rekomendasi, tapi pelaksanaannya belum tanda tangan scan. Terus tindak lanjutnya ya hanya sebatas tertulis. Jadi, mungkin lebih difokuskan ke proses dari, eee, investigasi sederhana atau RCA-nya itu benar-benar berjalan dengan baik. Kalau masalah paperless atau tidak, itu kita sesuaikan dengan, kemampuan rumah sakit. Yang penting prinsip kaidah-kaidah dari, IKP itu sendiri tidak ada yang terlanggar lah, kurang lebih itu, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada, apakah bisa kita cukupkan untuk sesi pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu? Jika sudah cukup, silakan bisa dilanjutkan menyelesaikan LMS yang ada di web masing-masing ya. Untuk akses kuis, silakan bisa dikerjakan sampai selesai dan jika ada kendala jangan lupa diinformasikan di WA Group karena kami bisa memantau hanya dari WA Group ya Bapak Ibu. Silakan disampaikan saja, jangan sungkan-sungkan ataupun ingin melanjutkan konsultasinya bareng Bu Eka bisa langsung di WA Group juga. Baik, mungkin dari Bu Eka ada closing statement sebelum saya tutup. Baik, Mbak Lili, mungkin kalau dari saya untuk para pejuang mutu tetap semangat karena, Bapak Ibu sekalian ini adalah pejuang mutu di, fasilitas kesehatannya masing-masing. Karena pekerjaan kita, harus terus-menerus ya, to be continue,
pasien rame, pasien sedikit, mutu tetap harus berjalan. Itu saja kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Eka. Kalau begitu, Bapak Ibu, terima kasih banyak juga atas partisipasinya dan antusiasmenya hari ini. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti kegiatan kami dengan judul dan juga pemateri yang lain. Jangan lupa follow Instagram kami ya. Silakan bisa cek koleksi-koleksi yang sudah kami share setiap bulannya selalu fresh terkait judul dan juga pemateri yang baru. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf apabila selama kegiatan terdapat sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Jangan lupa bintang 5-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin kami end meeting ya Bapak Ibu.